Sesungguhnya para sahabat itu, mereka itu membagi waktu 1 tahun itu menjadi 2. 6 bulan sebelum datangnya Ramadan, tidaklah mereka 6 bulan sebelum datangnya Ramadan, kecuali mereka itu terus berdoa. Supaya mereka diberikan kesempatan berjumpa dengan Ramadan. Ya. Makanya kemudian mereka berdoa kepada Allah 6 bulan sebelum datangnya Ramadan, mereka sudah menghiasi bagaimana keseharian harian mereka ketika melewati waktu yang mustajab untuk berdoa sebelum Ramadan itu datang. Kalau kita kan Masya Allah ya, kita sudah alhamdulillah ini 51 hari sebelum datangnya Ramadan, kita sudah mulai merasa kita ini pingin untuk disampaikan di bulan Ramadan. Tapi kalau para sahabat itu 6 bulan sebelum datangnya Ramadan, jadi sekitar 180 hari sebelum datangnya Ramadan itu mereka sudah meminta kepada Allah dan sudah mengetok pintu langit bagaimana mereka supaya disampaikan umur mereka dan ajal mereka di bulan Ramadan. Kemudian 6 bulan setelahnya, setelah Ramadan itu selesai, tidak ada doa yang mereka panjatkan. Illa yad'unallaha fi sittati asyurin ayataqabbala minhum amalahum. Tidaklah mereka setelah ditinggalkan Ramadan kecuali mereka bercucuran air mata dan mereka berdoa selama 6 bulan. Apa yang mereka minta kepada Allah? Supaya mereka diberikan amal yang mereka lakukan di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah. Karena mereka tahu betul betapa dahsyatnya dan betapa luar biasa spektakulernya amal di bulan Ramadan apabila diterima oleh Allah. Dan itu menjadikan akhirnya kita paham. Berarti tidak main-main kalau Ramadan itu merupakan amalan besar. Sampai para sahabat saja mereka sudah berdoa dan mereka sudah mengetok pintu langit. 6 bulan sebelum kedatangan Ramadan mereka sudah memohon kepada Allah supaya mereka disampaikan di bulan Ramadan. Inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami betul tentang sebuah riwayat. Bagaimana saya ingin menyampaikan dan ingin memberikan sebuah insight untuk saya dan untuk seluruhnya. Bahwasanya ada sebuah hadis yang sahih. Bahwasanya Thalhah radhiyallahu anhu pernah berjumpa dengan 2 orang yang datang dari Yaman. 2 orang ini bersahabat. Dan selalu bersama-sama dalam banyak momen dalam keseharian mereka di kota Madinah. Ketika 2 orang ini selalu kemana-mana bersama-sama dengan mereka berdua, sampai sahabat Thalhah itu kemudian tertarik pandangannya kepada 2 orang bersahabat ini. Sampai ketika sampai kemudian ada satu kejadian ketika terjadi peperangan, terjadi jihad di jalan Allah. Maka kemudian salah satu sahabat meninggal di dalam peperangan itu. Dia meninggal di dalam peperangan tersebut. Lalu kemudian sahabat yang satunya tertinggal. Dia seorang diri ketika ditinggalkan sahabatnya. Dia menjalani kehidupan sampai 1 tahun setelahnya. Setelah beberapa saat ditinggalkan Ramadan, barulah sahabat yang kedua ini meninggal dunia. Yang menarik adalah ketika sahabat Thalhah pada satu waktu dia bermimpi. Di dalam mimpinya dia menjumpai 2 orang yang bersahabat ini di depan sebuah tempat yang tidak ada satu prasangka pada tempat ini kecuali adalah surga. Maka sahabat Thalhah menjumpai 2 orang sahabat ini di depan sebuah tempat yang disangkakan itu surga. Terdengarlah panggilan di dalam tempat yang disangkakan itu surga. Ternyata yang dipanggil pertama kali memasuki surga adalah sahabat yang meninggal 1 tahun setelah sahabat yang pertama. Dia dipanggil dulu masuk ke dalam surga dan menikmati surga. Sekian lama waktu berlalu barulah terjadi pemanggilan yang kedua. Yang dipanggil adalah sahabat yang 1 tahun sebelum sahabat yang kedua meninggal dunia, yang meninggal di tempat jihad. Maka kemudian dia dipanggil memasuki surga. Ketika melihat kejadian ini, sahabat Thalhah kemudian bingung. Lalu kemudian sahabat Thalhah kemudian berpikir, loh kok bisa ya? Lalu dia bertanya sama orang-orang di circle dia, di sekitar dia. Lalu kemudian dia berkata, bagaimana kok bisa? Ada 2 orang bersahabat, yang satu meninggal di tempat jihad, yang satu meninggal di tempat jihad, yang satu meninggal di bukan tempat jihad, tapi meninggal 1 tahun setelahnya. Kenapa yang dipanggil masuk surga adalah sahabat yang bukan meninggal di tempat jihad? Padahal kita paham, orang yang meninggal di tempat jihad itu adalah orang yang mati syahid. Dan tidak ada kedudukan yang paling dekat dengan derajatnya para nabi kecuali adalah orang yang mati syahid. Dan sesungguhnya setiap darah yang menetes diharamkan dari api neraka. Tapi yang menarik perhatian dan membuat penasaran sahabat Thalhah itu adalah sahabat yang satu yang tidak meninggal di tempat jihad dipanggil dulu ke dalam surga. Adapun sahabat yang meninggal di tempat jihad itu dipanggil setelah sahabat yang pertama
terbentang jarak waktu yang cukup lama, barulah sahabat yang meninggal di tempat jihad itu dipanggil memasuki surga. Itulah yang membuat penasaran Tolha dan bertanya kepada banyak orang. Pertanyaan itu sampai terdengar di telinganya Rasulullah SAW. Lalu beliau panggil sahabat Tolha, sini Tolha. Ya Rasulullah. Yang membuat kamu heran itu apa? Dengan apa yang kamu jumpai di dalam mimpimu? Ya Rasulullah, gimana saya tidak heran ya Rasulullah? Ada sahabat yang meninggal di peperangan, ada sahabat yang meninggal 1 tahun setelahnya. Tetapi tidak meninggal di tempat jihad. Tapi yang dipanggil untuk memasuki surga adalah sahabat yang terakhir meninggalnya. Baru setelah sekian lama waktu berlalu, barulah sahabat yang meninggal di tempat jihad itu dipanggil. Maka Nabi menjawab untuk menyembuhkan penasaran dari sahabat Tolha. Bukankah sahabat yang meninggal 1 tahun setelahnya, itu dia mendapati perbedaan ratusan rakaat dan sujud yang dia lakukan di dalam sholat? Sahabat Tolha menjawab, betul ya Rasulullah. Bukankah sahabat yang meninggal 1 tahun setelahnya mendapati tambahan 1 Ramadan dibandingkan sahabat yang meninggal sebelumnya? Betul ya Rasulullah. Lalu Nabi berkata, tambahan-tambahan itulah yang menjadikan kedudukan dia dibedakan oleh Allah dengan sahabat yang sebelumnya sudah meninggal dulu di tempat jihad. Apa yang kita petik dari riwayat ini? Riwayat ini sahih. Riwayat ini kemudian lalu menceritakan kepada kita tentang hal yang besar. Masya Allah ya. Kalau perbedaan 1 Ramadan saja, ternyata mempengaruhi derajat dan kedudukan manusia di dalam surga dibandingkan orang yang kurang Ramadannya, dibandingkan yang lebih Ramadannya dengan kualitas. Ternyata perbedaan terbentang derajat yang berbeda dengan mereka ketika di surga, itulah yang menjadikan kita paham, oh berarti tidak main-main. Ini Ramadan ini. Ini yang luar biasa ini. Sampai mempengaruhi derajat seseorang itu dijadikan berbeda dengan derajat seseorang yang Ramadannya kurang. Ketika sama-sama berkualitas. Di dalam kualitasnya tetapi berbeda secara jumlahnya. Dan ini menjadikan kita akhirnya paham. Masya Allah ya. Berarti kita ini memerlukan. Dan kita ini berkebutuhan primer kepada Ramadan datang dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena umur kita pendek. Umur kita pendek, sering sekali kita futur. Bapak-bapak dan ibu mungkin pernah merasakan futur ketika turun dan lesu semangat kita dalam beribadah. Sudah futur terkadang kita sakit. Maka salah satu cara untuk menutupi, yaitu bagaimana celah yang ada di dalam ibadah kita sehari-hari ketika umur kita pendek, belum lagi tambah futur, belum lagi tambah sakit yang menjadikan kita akhirnya tidak maksimal di dalam beribadah. Maka Ramadan itu merupakan sebuah perkara untuk menutupi segala cacat dan celah dan kekurangan kita di dalam beribadah kepada Allah. Karena ini merupakan prime time-nya kita untuk beribadah kepada Allah. Dan pada saat ketika di bulan Ramadan, angin surga itu dibuka sampai terasa ketaatan di bulan Ramadan. Sampai orang yang bermaksiat saja malu dan sungkan melakukan kemaksiatan di bulan Ramadan.